Yang tepat itu adalah kita jangan meminta, tapi kita mohon dimaafkan, diampuni dosa-dosa kita. Karena dengan diampuninya kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita oleh Allah, kita sering minta ampun terus. Nah, mudah-mudahan di situ nanti Allah isi dengan keberkahan dan kebaikan. Nah, di keberkahan dan kebaikan itu ada sesuatu yang mungkin kita inginkan, tapi tidak kita sampaikan. Jadi Allah tuh udah tahu. Ya, di hati kita orang cukup pengen rumah nih, Allah tuh tahu. Terus satu hal lagi tadi masalah nafsu. Ketika kita tidak bernafsu, maka Allah memberikan. Padahal kita tidak menginginkan, tapi Allah taruh kita di situ. Ya mungkin salah satunya perjalanan kita sampai di sini kemarin Mas nanya kan gitu, titik kita sampai ke menjadi wakil wali kota ini betul-betul tanpa nafsu, tanpa keinginan, tanpa rencana, tanpa apapun, tanpa uang dan segala macam. Wajahnya khas Timur Tengah, guyonannya jenaka, dan tawarannya begitu melekat. Ya, inilah Bobby Maulana, artis terbabisa yang piawai berakting, melawak, hingga bernyanyi. Namanya kian dikenal saat tergabung dalam trio Ubur-Ubur bersama Bang Ocit dan Aldi Taher. Kini ia memilih panggung yang berbeda, bukan sekedar mengundang tawa, tapi menghadirkan manfaat. Bersama sang istri Kia Florita, seorang model dan pesinetron, pasangan selebriti ini memilih panggung yang berbeda. Februari 2025, ia dipercaya sebagai wakil wali kota Sukabumi, Jawa Barat. Dari dunia hiburan menuju pengabdian, sebuah langkah yang syarat makna. Di bulan Ramadan, Bobby dan sang istri Kia Florita rutin mengadakan pengajian Kamis pagi di rumah dinasnya di kota Sukabumi. Sebagai Ketua Ibu PKK, Kia Florita akan memandu jalannya acara dan membacakan ayat suci Al-Quran. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sebelum merambah panggung seni peran, dulunya Kia Florita adalah seorang santriwati dan qoriah tingkat provinsi asal Sumatera Barat. Istri Bobby ini sudah terlatih melantunkan ayat-ayat suci dengan nada dan aturan tajwid yang benar. Masya Allah. Kia inilah sosok istri yang sangat menentukan perjalanan karir dan kesuksesan seorang Bobby. Tak hanya mendampingi dan membantu di masa senang, bahkan Kia selalu ada di samping sang suami saat masih merintis karir dan selalu membantu di saat susah. Memang karir aku lebih dahulu daripada beliau kan, aku udah dari tahun 2000, beliau itu dari 2007 kan gitu. Jadi aku lebih banyak sinetronnya gitu, banyak kerjaannya. Beliau pernah nganggur hampir 2 tahun pada waktu itu. Selama nganggur itu uring-uringan, bawaannya pengen marah. Bahkan pernah aku kasih handphone pada waktu itu handphone dilemparin sampai hancur handphonenya. Gara-gara saya nggak mau nerima ini, harusnya saya yang ngasih ke kamu, kenapa kamu yang ngasih ke saya gitu. Aku bilang sama Allah, ya Allah kalau memang rezekiku cuma satu, ya udah serahkan ke beliau, biar beliau aja yang kerja gitu. Tapi Masya Allah sinetron aku pada waktu itu lagi tayang, lagi bagus-bagusnya, tiba-tiba ada masalah dan close. Beliau masuk di Maijah pengen ke Mekah dan langsung hampir 1000 episode gitu. Dari situ Alhamdulillah Allah angkat derajatnya. Ya, semua itu tak lepas dari upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetuk pintu langit, memperbanyak doa dan sholat, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jalur langit Kia yang mengantarkan sang suami pada kesuksesan lewat trio Ubur-Ubur. Tak heran kalau doa-doa Kia membuat langit bergetar karena sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya secara rahasia atau tanpa sepengetahuannya adalah mustajab. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia berdoa untuk saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan seperti itu.
Setelah sempat nganggur, namanya melambung di tahun 2013. Jadwal Bobby berubah jadi padat. Pagi, siang, sampai malam, wajah Bobby malang melintang di layar televisi. Masya Allah. Kebanyakan perempuan itu ketika suami nggak kerja, biasanya kan bawaannya kan pengen marah. Kalau aku mah kebalik, justru ketika beliau di rumah, justru aku supportnya lebih besar. Ketika dia di kamar aja gitu, itu aku bawain makanan, kamu nawarin apa, justru lebih perhatian aku ke beliau itu lebih ketika beliau tidak bekerja dibanding beliau bekerja gitu. Aku itu jualan gitu, aku bikin baju, aku bikin rendang, aku bikin apa aja. Kamu nggak ada uang ya? Kok kamu jualan kayak gitu? Oh enggak, bukan nggak ada uang, tapi aku ini aja iseng. Padahal sebetulnya memang aku lagi menyembunyikan itu dari beliau gitu. Jadi segitunya aku menjaga, karena aku tahu ketika aku ngasih tahu ke dia, pasti dia akan kepikiran gitu. Makanya support yang paling baik dari istri itu adalah menjaga mental suami justru pada saat suami tidak bekerja. Masya Allah, terpaut usia 6 tahun membuat mental Kia Florita lebih matang dengan cara bersikap. Sebagai seorang istri, ia tahu betul saat sang suami membutuhkan dirinya. Dukungan luar biasa dan doa tulus seorang istri mengantarkan pada kebahagiaan rumah tangga Bobby Maulana dan Kia Florita. Berbekal ilmu agama yang kuat, membuat Kia bisa membawa Bobby keluar dari masa beratnya. Dan sedikit demi sedikit, Bobby pun lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah itu kan bertransformasi ya. Dari 2013 sebetulnya sudah lebih memperbaiki pelan-pelan ya, sejak menikah sebetulnya. Dari 2010 tuh terus belajar. Tapi memang masih kecil gitu, terus berjalan. Masih kuat lah keinginan itu dan lain sebagainya. Nah hanya saja di 2016 menuju 2017 itu prosentasenya lebih tinggi lagi gitu. Jadi ada beberapa tahapan sebetulnya, jadi bukan berarti hijrah tuh sekali, itu ada beberapa tahapan gitu. Pejuang Langit menjadi lebih baik bukanlah perjalanan yang mudah bagi Bobby Maulana dan Kia Florita. Ia bahkan harus menghadapi ujian terberatnya. Ironinya ujian terberat itu malah justru datang dari sosok seorang guru. Di 2016 itu kita dapat musibah lah gitu ya. Mungkin saya atau beliau juga sedang mencari-cari guru gitu. Pada waktu itu kita mungkin dapat yang salah atau gimana sehingga tertipu atau mungkin selesailah, habislah semua yang kita punya pada waktu itu. Tapi saya melihatnya bukan lebih ke orang yang zalim ke kita, bukan, tapi lebih ke diri kita bahwa kenapa Allah menghabiskan semua harta kita. Saya belajarnya adalah mungkin ini karena permasalahan riba. Sampai mobil pun kita nggak punya gitu, sampai beliau syuting naik ojek pernah kita lakukan gitu. Nah itulah titik balik di mana pada saat itu kita meninggalkan yang namanya riba. Meskipun sempat ditipu, Bobby masih rutin bekerja. Pundi-pundi uang sedikit demi sedikit terkumpul, namun godaan kembali datang. Meski sebelumnya sudah menyadari bahwa praktek riba itu berbahaya, Bobby malah kembali melakukan praktek riba untuk memiliki kendaraan operasional hariannya. Padahal praktek riba itu dampaknya bukan sederhana loh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya." Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menegur hidup Bobby dan Kia. Sulit lagi gitu, kita mau bayar cicilan susah dan segala macam susah. Nah dari sini saya baru tuh tiba-tiba saya berpikir, ya Allah ada apa dengan kita, ada apa lagi dengan kita gitu. Beliau mah syuting aja gitu, tapi memang setiap mau bayar cicilan susah, mau bayar uang sekolah anak, ini mikir harus minjam ke orang tua dan segala macam. Akhirnya dari situ tiba-tiba waktu saya bertanya seperti itu di bulan Ramadan, kayak seperti ada yang teriak gitu di kuping saya, itu jam 1 malam. Kayak ada yang ngomong riba dan kencang banget gitu. Saya kaget antara tidur dan enggak sebetulnya. Akhirnya saya telepon beliau. Lagi di lokasi syuting Kun Anta pada waktu itu. Telepon, "Pio, aku gini.
besok saya harus jual mobil ini. Beliau nggak boleh, jangan. Kan kita butuh 2 mobil. Nggak peduli. Kita jual yang satu, kita lunasin ini. Mungkin yang untuk sebagian orang riba itu nggak ada Efek efek apapun. Karena ya dia mungkin tidak melaksanakan sholat, tidak melakukan apa. Ya dia tidak dekat dengan Allah. Kan sekarang begini, misalkan saya dekat sama Mas misalnya. Kita dekat nih. Mungkin ketika Masnya ada kesalahan, misalnya ribut sama orang tua, saya kan bisa ngingetin. Jangan ribut sama orang tua dong. Karena apa saya ngingetin? Karena dekat. Tapi kalau kita nggak dekat, ya cuek-cuek aja, bodo amat gitu. Wah, beruntung sekali ya, Kia ini sosok yang peka dengan teguran Allah. Karena nggak semua orang memiliki kesadaran sebaik Kia. Ia sadar dan langsung bertindak, Masya Allah. Kia nggak ingin terjebak dalam lingkaran riba yang tak berujung. Makanya, ia stop tak lagi berurusan dengan riba. Karena praktek riba ini bukan masalah sepele. Rasulullah SAW pernah mengingatkan, Allah melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi riba, 2 orang saksi dan pencatat dalam transaksi riba, mereka sama saja. Nah, sejak meninggalkan praktik itu, keberkahan pun datang untuk keluarga Bobby Maulana. Bobby dan Kia jadi berasa lebih tenang, anak-anaknya pun jadi sehat. Dan satu hal yang paling terasa, bisa mengendalikan hawa nafsu. Semakin tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, semakin sulit tuh pemasukan itu. Ini saya pribadi ya. Sekali lagi ini saya pribadi, karena saya yakin setiap orang perjalanannya beda-beda. Kalau buat saya, semakin kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, semakin uang itu sulit masuk, rezeki sulit. Tapi semakin kita bisa mengendalikan, semakin kita biasa aja, semakin kita ya udah bersyukur dengan apa yang ada. Nah, di saat itu, di saat kita mensyukuri apa yang ada dan di saat kita mulai biasa saja melihat sesuatu yang kita inginkan, maka mulai di situ Allah bukakan sedikit demi sedikit, pelan-pelan gitu. Biar mamamu tak suka, ku tetap I love you. Pejuang langit kini Bobby lebih pintar menata hati, tidak mengejar yang tidak perlu. Apa yang tidak membawa berkah tak lagi dilirik Bobby. Dari ujian riba ini juga Bobby menjadi lebih sadar akan keharmonisan rumah tangga bersama sang istri. Ia jadi lebih memprioritaskan untuk bisa ibadah bersama di rumah. Juga senantiasa melakukan zikir di sela-sela kegiatan. Perbanyaklah istighfar gitu dari setiap dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan gitu. Allah mau memberikan rezeki ke kita, kalau kita banyak dosa kan bisa terhalang. Sehingga beliau mengajarkan, Mas, ketika Mas bangun malam sholat duha atau sholat apapun, jangan pernah meniatkan untuk duniawi, tapi setelah sholat lakukanlah istighfar yang banyak. Kita jangan meminta, tapi kita mohon dimaafkan, diampuni dosa-dosa kita. Karena dengan diampuninya kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita oleh Allah, kita sering minta ampun terus. Nah, mudah-mudahan di situ nanti Allah isi dengan keberkahan dan kebaikan. Nah, di keberkahan dan kebaikan itu ada sesuatu yang mungkin kita inginkan. Kita tinggal membersihkan hati, membersihkan jiwa kita gitu. Jadi insya Allah Allah dekat dengan kita gitu. Karena kan bagi apalagi perempuan ya gitu, punya sifat iri, dengki, hasad, hasut, sombong, ria dan segala macam. Itu yang terutama ke saya gitu ya. Saya juga lagi mempelajari itu bagaimana menekan perasaan itu gitu. Itu terus kita belajar. Ya mungkin salah satunya perjalanan kita sampai di sini, kemarin Mas nanya kan gitu, titik kita sampai ke menjadi wakil wali kota ini betul-betul tanpa nafsu, tanpa keinginan, tanpa rencana, tanpa apapun, tanpa uang dan segala macam. Iya, istighfar telah mengubah Bobby dan sang istri dalam memandang dunia. Itulah amalan yang luar biasa yang selalu mendatangkan manfaat luar biasa. Istighfar adalah kunci ampunan, pembuka pintu rezeki, penenang hati, dan pencegah azab Allah. Kebiasaan ini tak hanya menghapus dosa, tapi memudahkan urusan serta memuliakan seorang hamba. Sebaliknya riba adalah dosa besar yang mendatangkan kemurkaan Allah, menghilangkan keberkahan harta, dan ancaman siksa neraka. Inilah keberkahan yang membentuk sosok Bobby yang sekarang. Allah pun mengganjarnya dengan amanah yang luar biasa. Amanah yang lahir bukan dari ambisi besar. Amanah yang ia emban setelah berhasil melewati ujian kehilangan harta besar-besaran.
apa yang sudah saya dapatkan dari pekerjaan-pekerjaan di tahun-tahun sebelumnya, memang akhirnya ya Habis. Allah ambil dulu. Mungkin pada waktu itu saya berdoa, tangan saya sampai setinggi ini kali. Saking memintanya gitu. Ya itu, tanpa saya menyadari. Atau saya tidak belajar untuk terus memperbaiki ibadah saya, tidak. Tapi mintanya sampai, tangan tuh sampai, ya Allah saya pengen terkenal. Demi Allah kasih, Mas. Allah kasih. Allah kasih. Ketenaran itu Allah kasih. Hanya dalam waktu tidak 3 sampai 1 tahun. Nah, setelah itu sekarang waktu belajar ya, ambil lagi. Nah, itu ketika kita menginginkan sesuatu tidak melalui proses seperti yang Allah tetapkan, maka itu akan Allah ambil lagi sebagai bentuk kasih sayang. Kecuali orang itu betul-betul tidak mengenal Allah, tidak pernah beribadah, tidak ada indikasi ke arah sana, itu akan flat aja udah. Hidup dia akan, ya duniawinya akan dikasih. Tapi tidak akan memiliki kesempatan di akhirat nanti. Gitu. Pejuang Langit Bobby Maulana menghabiskan masa kecil hingga menamatkan SMA di Sukabumi, kota yang membentuk langkah dan mimpinya. Di kota ini, ia tumbuh, belajar, dan mengenal arti perjuangan. Kini, kembali sebagai pejabat publik, ia tak hanya sekedar pulang. Ia mengabdi, menjadi wakil wali kota adalah baktinya untuk tanah kelahiran, tempat masa kecilnya, dan kini menjadi tempat ia menunaikan amanah. Bedanya dengan pekerjaan sebelumnya di entertain, kalau secara waktu kerja sama, waktu kerja setiap hari full time gitu ya, sama. Cuma bedanya mungkin sekarang di sini kita lebih bagaimana mengarahkan atau membuat satu kebijakan bersama Pak Wali, dan kebijakan itu memang untuk 370.000 orang di Kota Sukabumi. Pejuang Langit menjadi seorang kepala daerah sebenarnya bukan cita-cita utama seorang Bobby Maulana. Dulunya ia ingin jadi pengacara dan masuk dunia entertain. Dan alhamdulillah menjadi pegiat seni sudah ia raih. Kini keinginannya bergeser. Baginya kini saatnya memberikan dampak bagi banyak orang. Ia ingin menjadi pribadi terbaik seperti yang dipesankan Nabi SAW. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Keberkahannya ya tentu saja alhamdulillah kita Allah berikan sehat ya. Sehat, kemudian juga bisa menjalankan aktivitas dengan baik, dengan lancar. Terus juga alhamdulillah tidak ada bencana ya. Ya kalau misalnya seperti banjir ada di Kota Sukabumi, tapi juga kita bersyukur tidak terlalu seperti di beberapa wilayah lain yang mendapatkan ujian yang sama, itu juga harus disyukuri. Pejuang Langit latar belakang di dunia seni membuat Bobby harus banyak belajar dengan cepat untuk menyesuaikan diri dengan amanah barunya saat ini. Dan alhamdulillah 1 tahun setelah dilantik, perubahan pun sudah terlihat. Dari ruas jalan dan gorong-gorong yang semakin membaik, dan pendekatan sosial dari kegiatan berbagi juga semakin rutin dan berdampak besar. Dan pastinya di balik jabatan ada ujian yang datang. Itu ujian-ujian juga yang mungkin datang mungkin hampir setiap hari mungkin ya kan? Setiap hari, setiap waktu, masyarakat selalu mempertanyakan. Sebetulnya wajar. Berbeda dengan 5, 10, 15, 20 tahun yang lalu. Sekarang kan langsung bisa di medsos. Langsung bisa termonitor langsung di medsos. Baik itu dengan kata-kata yang bijak, atau dengan kata-kata yang ekstrim. Langsung dengan kata-kata yang to the point, letelek, ada juga yang kasar, ada juga yang sumpah serapah dan lain sebagainya. Nah inilah tantangan dan bagaimana kita menerima itu semua sebagai sebuah motivasi untuk terus bekerja lebih baik lagi untuk masyarakat. Pejuang Langit, adanya media sosial membuat laporan atau keluhan masyarakat jadi lebih singkat dan cepat sampai ke ranah pemangku kebijakan. Dan Ya, ini kan mau buka puasa. buka puasa. Jadi forum grup diskusinya tuh di hold dulu. Siap-siap, beli buka dulu boleh Buka dulu. pesertanya. Halo, Mas. Halo Kang. Itu biji salak. Biji salak, Kang. Gimana? Cuman di Indonesia biji salak bisa dimakan. Biji salak bisa dimakan. Lumayan buat kasih-kasih Ya, staff, kasih-kasih. supaya Wah. bisa
Berbuka dengan yang Berbuka manis. dengan yang manis-manis. Kalau saya tuh berbuka dengan yang manis tuh nggak perlu ini. Aha. Tinggal Apa itu? ngaca aja. Ngaca biar udah kelihatan manis ya. Masya Allah. Kang Bobi, biasa kalau lagi bulan suci Ramadan, Ya. ada nggak sih sedekah khusus atau bagaimana? Di bulan Ramadan ini paling kalau terawih ya, Aha. misalkan saya mengunjungi masjid di mana misalnya, nah itu sambil kasih untuk kas masjid. Kas masjid. Yang lebih penting nih, Mhm. konsisten. Konsisten. Istiqomah. Nah. 2000 terus tapi istiqomah insya Allah. Masya Allah, sedekah sudah menjadi amalan yang rutin Bobi lakukan tak hanya di waktu Ramadan saja. Kedua orang tuanya sudah mengajari penting dan kemuliaan dari sedekah. Bobi sadar betul kalau setiap tindakannya kini akan menjadi contoh bagi rakyat. Oleh karena itulah, dengan amanah yang saat ini diemban, banyak program kerja Bobi yang berkaitan dengan sedekah. Seperti Ayeuna Waktuna Berbagi dan 12 Pas atau Pemerlu Atensi Sosial. Masya Allah. Pejuang Langit, ujian yang datang di saat nama Bobi melambung tinggi, membuatnya belajar untuk selalu bergantung hanya pada Allah semata. Dari panggung hiburan hingga panggung pengabdian, langkah Bobi Maulana mengajarkan satu hal, bahwa hidup bukan hanya tentang dikenal, tapi tentang menjadi berarti. Tawa yang dulu ia bagikan, kini berubah menjadi tanggung jawab yang ia emban. Ia membuktikan bahwa perjalanan bisa berbelok, tapi nilai perjuangan tetap sama, memberikan manfaat seluas-luasnya kepada sesama. Semoga setiap langkah tak hanya dicatat oleh manusia, tetapi juga menjadi amal yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana hari ibunda meninggal, itu malamnya ada ngisi ceramah. Ya betul, betul, betul. Masih Betul. mau menghadiri acara ceramah itu Pak Ustaz? Karena perintah ibu saya. Udah berangkat sana. Kesian noh, udah pada nunggu jamaah. Ibu-ibu udah nunggu kamu berangkat. Biarin ibu. Ibu tuh sangat sayang sama saya.